Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu dosen Bu Aswati, SE, MSI, yang telah memberi kami kesempatan untuk memaparkan materi mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Untuk lebih mengefisiensikan waktu, saya akan mempersilahkan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Kalsum dengan NIM B1C1202265. Materi pertama yaitu peranti keras. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga. Memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur yang umum yang menjadi perhatian kita adalah prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, dan alat input dan output. Yang pertama, prosesor. Prosesor yang disebut sebagai unit pemroses pusat atau Central Processing Unit, CPU, adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik. Setiap siklus adalah suatu peluang dilakukannya aksi, seperti menambahkan dua angka. Ukuran word. Word adalah ukuran dari berapa banyak bit yang dapat digerakkan dengan satu siklus komputer. Bit adalah nilai tunggal yang terdiri atas 0 atau 1. Kekuatan. Komputer dipengaruhi oleh ukuran word dan kecepatan prosesor. Juga perbaikan dalam sirkuit prosesor akan memungkinkan operasi seperti penambahan, perbandingan nilai data, dan lain-lain dikerjakan dalam siklus yang lebih sedikit. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kartini Syarani dengan NIM B1C1202266. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu 2 memori. Memori disebut juga ruang penyimpanan primer atau Random Access Memory atau RAM. Dia mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Memori adalah barang yang rentan karena isinya akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Dari karakteristik ini mencerminkan bahwa nilai bit akan dapat diubah secepat yang bisa dilakukan oleh siklus prosesor. Memori di dalam sebuah komputer sangat cepat jika dibandingkan dengan mengakses data di sebuah alat penyimpanan seperti sebuah disk. Jumlah memori dalam sebuah komputer mikro dapat memberikan dampak yang signifikan pada persepsi pengguna akan kecepatan komputer. Selanjutnya yaitu ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ada 2, yaitu 1, ruang penyimpanan tetap atau fixed storage adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam sebuah komputer. Contohnya adalah hard drive. Yang kedua yaitu media penyimpanan yang dapat dilepas atau removable storage. Media penyimpanan yang dapat dilepas biasanya berbentuk sebuah pita, disk, flash drive USB, atau terkadang disebut pen drive, CD, dan media jinjing lainnya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kalisa Darani Imran dengan NIM B1C1202267. Selanjutnya yaitu alat input. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang dimasukkan oleh seseorang yang mengetik di keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi serupa lainnya. Masukan yang diterima dari manusia sangat penting karena menyediakan mekanisme langsung bagi pengguna untuk mengontrol komputer. Sebagian besar data pada awalnya memiliki bentuk yang tidak dapat dibaca oleh mesin dan perlu dilakukan enkripsi data oleh manusia. Ada 2 kendala untuk data yang diterima dari manusia, yaitu pertama lambat. Kedua, biasanya tidak mungkin untuk mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi seperti data yang diterima dari mesin atau yang diterima oleh perangkat elektronik atau mekanis.
Data yang diterima dari mesin lebih baik daripada data yang diterima dari manusia, karena komputer akan memasukkan data dengan biaya yang lebih rendah. Ini benar, namun alasan utama yaitu bisnis membutuhkan data akurat dalam jumlah yang besar untuk proses pengambilan keputusan. Alasan utama bagi data yang diperoleh dari mesin adalah kecepatan dan keakuratan proses penerimaan data. Biaya yang rendah hanyalah keuntungan tambahan. Selanjutnya yaitu alat-alat output. Dua alat output yang paling terkenal adalah layar komputer yang terkadang disebut monitor dan printer. Meskipun konsep kantor tanpa kertas telah menerima banyak perhatian, hasilnya tetap menjadi fakta komputasi. Gambar pada layar komputer sangat dipengaruhi oleh resolusi layar. Resolusi layar mengacu pada jumlah piksel titik-titik pada monitor yang ditampilkan di layar. Printer laser berwarna memiliki kecepatan kurang lebih 20 halaman per menit, sedangkan model yang hanya mencetak hitam dan putih dapat mencetak 50 halaman per menit. Baik, perkenalkan nama saya Karisma Rahmawati dengan NIM B1C1202268. Selanjutnya yaitu multimedia. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagai contoh, informasi dalam bentuk teks yang diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai oleh satu gambar atau video. Pengguna tidak hanya mengetikkan perintah, mereka menggunakan alat penunjuk seperti mouse atau berbicara ke mikrofon untuk memilih icon. Yang selanjutnya menyebabkan komputer beroperasi pada layar pesan. Sentuhan keyboard atau mouse, input lisan, teknik tilas gambar di layar, dan suara dari pengeras suara bersama-sama akan memberikan beragam kemungkinan input dan output. Selanjutnya yaitu alat-alat komputasi pribadi. Komputasi pribadi telah lama dihubung-hubungkan dengan komputer mikro. Bahkan pada awalnya komputer mikro disebut komputer pribadi atau personal komputer. Komputer mikro saat muncul pertama kali bukan tergabung dalam suatu jaringan. Setiap pengguna komputer mikro menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputasi pribadinya saja. Kini masing-masing pengguna sebuah komputer mikro dapat berbagi file, printer, dan sumber daya lainnya ketika terhubung oleh satu jaringan. Terima kasih. Baik, nama saya Laudevai Sasbil dengan NIM B1C1202269. Selanjutnya, adapun alat komputasi pribadi yaitu yang pertama, telepon dengan seluler pesan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulis dan gambar-gambar serta video pendek. Keypad telepon menjadi alat input dan layar tampilannya berpindah sebagai alat input dan output. Yang kedua, telepon seluler cerdas. Seluler cerdas dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Laude Muhammad Wahyudin dengan NIM B1C1202270. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. 3. Jaringan rumah. Jaringan komputer rumah telah sama dengan populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet, butterboard. Jika Anda memiliki TV kabel, Anda mungkin dapat membeli sebuah modem kabel, sehingga Anda dapat mengakses internet melalui kabel yang membawa sinyal TV ke rumah Anda. Perusahaan telepon menjual DSL atau digital subscribe line. Baik model kabel maupun DSL membawa akses internet kecepatan tinggi ke rumah Anda. 4. Keamanan komputasi rumah. Banyak orang telah menggunakan komputer mikro selama bertahun-tahun dan tidak pernah memikirkan mengenai masalah keamanan. 3. Aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro yang Anda pergunakan di rumah dan di tempat
kerja, yaitu update sistem operasi, virus, dan software. Keamanan bagi sumber data sebuah organisasi seperti software, web, basis data, dan jaringan hendaknya menjadi tanggung jawab dari para profesional sistem informasi. Yang berikutnya, C. Perantik lunak. Perantik lunak sistem. Perantik lunak sistem, sistem software. Menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari suatu komputer tertentu. 2. Perantik lunak aplikasi. Kini kita menggunakan perantik lunak aplikasi pakai, diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Dan kadang-kadang perantik lunak aplikasi yang dibuat sesuai dengan pesanan. Baik, terima kasih. Baik, saya atas nama Olade Muhammad Saban dengan stamp buku B1C12021. Langsung saja saya akan membacakan materi komunikasi. Kecepatan transmisi data antar komputer yang langsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringan sendiri. Kabel yang menghubungkan kedua koneksi sama, namun kebanyakan jaringan komputer beroperasi ratusan kali lebih cepat daripada koneksi yang melewati sistem telepon publik. Koneksi publik. Modern kabel sebenarnya ke internet melalui kabel koaksial yang umumnya digunakan untuk menerima siaran televisi kabel. Modem kabel biasanya mencapai kecepatan 2 megapiksel. Akan tetapi, kecepatan yang sebenarnya terkadang hanya mampu mencapai 512 kabel. Namun juga batas kecepatan yang ingin dikenakan oleh perusahaan kabel. Saluran pribadi. Komunikasi membutuhkan adanya satu kabel dari satu titik ke titik yang lainnya. Terdapat banyak kemungkinan jalur yang akan melintasi jaringan. Saluran pribadi atau private line adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Istilah-istilah saluran sewaan, lead line, dan saluran khusus atau dedicated line juga digunakan. Saluran pribadi yang ditunjukkan untuk Anda gunakan disediakan oleh penyedia layanan yang umum, yaitu perusahaan telepon. Selanjutnya, jaringan pribadi maya. Jaringan pribadi maya adalah saluran internet pribadi yang Anda dapat nikmati keamanan dan kecepatan saluran, namun tetap dapat mempergunakan jaringan internet yang berbiaya rendah. Untuk mengimplementasikan VPN, organisasi perlu jaringan internet yang organisasi perlu mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan peranti lunak Tunelink. Microsoft dan Cisco System sebagai dua vendor utama peranti keras komunikasi dan peranti lunak terkait mendukung peranti lunak Tunelink. Koneksi jaringan internasional. Astagfirullah. International Organization for Standardization didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka, Open System International. Bagai koneksi-koneksi jaringan, OSI terdiri atas sebuah sistem model 7 lapisan. Tingkatan-tingkatannya dirinci sehingga fungsi yang tepat dari masing-masing lapisan komunikasi dapat didefinisikan dengan jelas. Dalam teknologi komunikasi dewasa ini, 2 tingkat atau lebih dapat dicapai hanya oleh satu peranti keras komunikasi. Baik, perkenalkan nama saya Mbak.
Baik, perkenalkan nama saya Makfira dengan NIM B1C12023. Selanjutnya yaitu protokol untuk komunikasi komputer. IBM menyadari keterbatasan komunikasi ini sebagai suatu masalah, khususnya karena perusahaan tersebut ingin menjual beberapa komputer pada satu perusahaan, Sistem Network Architecture atau SNA. IBM menciptakan SNA sebagai satu protokol miliknya pada tahun 1974. Protokol ini dirancang untuk komputer-komputer besar, bukan komputer mikro. Jika satu komputer yang terkumpul memiliki data untuk dikomunikasikan, maka data tersebut akan dikirimkan. Jika tidak, maka komputer lain akan dikumpulkan. Selanjutnya token ring. Protokol peer-to-peer tidak menerima jawaban yang tepat. Seperti ketika data hilang dalam tabrakan transmisi data. Komputer pengirim hanya perlu mengirimkan data tersebut. Strategi berjalan baik untuk kebanyakan koneksi peer-to-peer karena kapasitas jaringan biasanya dari jumlah data yang kemungkinan akan dikirimkan di antara beberapa komputer di dalam dunia. Paket data adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat jaringan yang dituju, komputer, pengirim, dan informasi kendali lainnya. Salah satu protokol pengganti paket, yaitu paket switching protocol, yang lebih penting adalah TCP atau IP, yang merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP menjalankan komunikasi melalui jaringan di antara komputer. IP menangani paket-paket sehingga mereka dapat dijalankan di antara komputer-komputer pada jaringan komunikasi. Alamat jaringan komputer. Untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan, setiap komputer yang menangani paket data harus memiliki suatu alamat yang unik. Ketika menjalankan paket-paket di internet, maka akan dipergunakan alamat IP. Alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Sebagai contoh alamat IP untuk University of North Carolina di Wilmington adalah 152.20.940. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama, jaringan area lokal. Jaringan area lokal adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi dengan satu media yang sama. Ini biasanya merupakan kabel tembaga, namun dapat berupa nirkabel, serta optik atau media-media lainnya. LAN biasanya menggabungkan komputer-komputer yang secara fisik berdekatan, seperti berada di ruang atau gedung yang sama. Hanya komputer dan alat-alat lain dalam jumlah yang terbatas yang dapat terhubung dengan satu LAN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NIM B1C12082. Baik, langsung saja mengenai perantik keras jaringan komunikasi. Yang pertama ada hub, di mana hub ini adalah alat yang menerima paket data dari sebuah komputer pada satu ujung dari jari-jari topologi bobin tank dan menyalin isinya kepada seluruh alat-alat yang lain. Dengan vendor yang mencoba untuk memudahkan produk-produk mereka, kemampuan hub telah mengalami peningkatan. Beberapa kini dapat dikelola, di mana hub akan mengawasi dan mengendalikan aliran data di antara jari-jari. Yang kedua yaitu router, yaitu alat yang menghubungkan LAN. Router tidak hanya sekedar memancarkan kembali data, router mengolah informasi pengendali yang dimuat dalam paket-paket komunikasi agar dapat menentukan LAN mana yang akan menerima data. Karena terdapat banyak kemungkinan jalur melalui jaringan yang dapat menghubungkan dua komputer. Router adalah
kunci untuk menentukan jalur mana yang akan efisien untuk pemindahan data. Yang ketiga ada switch, yaitu alat yang menghubungkan LAN di mana switch melakukan tugas-tugas router dan lebih banyak lagi. Switch menyaring data dari satu jalur jaringan ketika jalur tersebut tidak akan berisi komputer yang dituju. Sebagai hasil dari penyaring, switch akan menghilangkan lalu lintas data yang tidak perlu dan menjadikan komunikasi lebih efisien. Baik, perkenalkan nama saya Marin Rayani dengan NIM B1C1202275. Yang kedua, jaringan area metropolitan. Metropolitan Area Network. Jaringan area metropolitan atau Metropolitan Area Network (MAN) adalah satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Jarak yang dijangkau ini membedakan MAN dari LAN. Secara konsep, MAN mungkin merupakan jaringan yang menghubungkan seluruh suited dalam satu gedung atau seluruh departemen, menghubungkan beberapa gedung dari satu organisasi bersama, seperti bangunan-bangunan dalam kampus sebuah universitas, adalah aplikasi umum dari MAN. Seperti LAN, MAN tidak menggunakan sistem telepon publik untuk memindahkan data. MAN memindahkan data pada kecepatan yang sama dengan LAN. Ketiga, jaringan area luas. Jaringan area luas atau Wide Area Network (WAN) digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jarak melebihi batasan LAN dan MAN. WAN menggunakan satu karir umum, sistem telepon publik dengan koneksi internet yang semakin meluas. Minat akan WAN pun menurun untuk tujuan internet. Perkenalkan, nama saya Mariska Zarani dengan NIM B1C1202274. Baik, saya lanjut. Yang keempat yaitu Internet atau Interconnected Network. Adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Kelima, intranet dan extranet. Definisi dan perbedaan intranet dan extranet yaitu, intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari internet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP atau IP. Sedangkan extranet merupakan jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Selanjutnya, poin pertama adalah intranet. Organisasi dapat membatasi akses ke jaringan mereka hanya kepada anggota-anggota organisasi dengan menggunakan internet. Intranet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses ke sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih di dalam organisasi. Yang kedua, extranet. Beberapa pengguna dari suatu jaringan yang memiliki otorisasi bisa jadi di luar batas perusahaan. Sebagai contoh, pemasok sebuah perusahaan mungkin membutuhkan akses ke catatan persediaan berbasis komputer. Koneksi ke pengguna-pengguna di luar perusahaan kemungkinan besar akan dapat dilakukan melalui internet. Ketika internet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, maka disebut sebagai extranet. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Kesimpulannya adalah komponen perangkat keras komputer terdiri dari prosesor, memori, ruang penyimpanan,
alat input, alat output, dan alat input-output. Alat-alat komputasi pribadi adalah telepon seluler dengan pesan video interaktif, telepon seluler cerdas, dan jaringan rumah. Komputer dapat bertindak sebagai sumber daya yang bertindak sendiri, namun kekuatan mereka sebagai alat bisnis mengalami peningkatan yang sangat besar ketika mereka berbagi data. Perangkat lunak terdiri dari peranti lunak sistem dan peranti lunak aplikasi yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu siap pakai, khusus, dan ditulis oleh pengguna. Jenis-jenis jaringan komputasi Local Area Network, Metropolitan Area Network, dan Wide Area Network. Dengan adanya sumber komputasi, maka komunikasi pun berjalan. Dengan adanya jaringan-jaringan, para manajer dapat menggunakan waktunya secara efektif dan efisien, khususnya dalam mengambil keputusan yang akurat dan tepat. Komunikasi membutuhkan standar, karena berbagai perusahaan membuat peranti keras komputer dan telepon harus memiliki penyajian data yang sama dan dapat dipahami yang bergerak di sepanjang media komunikasi. International Organization for Standardization menciptakan standar-standar Open System Interconnection untuk komunikasi data yang kita pergunakan sekarang. Baiklah, itu presentasi dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih.